teman-teman semua, kita ketemu lagi hari ini untuk membahas problem 5 dan problem 7 masih terkait materi yang sama, income tax ya. Jadi kita mau tahu nih berapa sih laporan atas accounting atas pajak gitu ya. Sekarang kita ke problem 5. Di sini sebentar. Di sini ada PT Vidya. PT Vidya ini merupakan sebuah perusahaan Indonesia yang bergerak pada bidang penjualan mainan anak. Pada tahun 2021, PT Vidya melaporkan penghasilan sebelum pajak sebesar berapa? Sebesar 450.560.000. Kalau di sini dilihat adalah penghasilan sebelum pajak. Berarti penghasilan sebelum pajak apa tuh kemarin? Problem 3, 2 dan 4 ya kalau nggak salah kemarin ya. Kalau penghasilan sebelum pajak berarti angkanya masuk ke mana teman-teman? Angkanya masuk sebagai pre-tax income gitu ya. Jadi di sini buka ini sebagai pre-tax income gitu. Oke, sebesar 450.560.000. Jangan lupa ya. Lalu selanjutnya di sini ada koreksi fiskal 10 poin. Teman-teman diperhatiin ya. Ini videonya nggak akan terlalu lama. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung ataupun merasa kecepatan, nanti silakan di pause saja, terus diputar ulang ya. Kalau misalnya masih belum ngerti, boleh chat di Teams, boleh chat aku gitu ya, supaya biar lebih jelas. Oke, kita ke nomor 1. Perusahaan telah telat melaporkan SPT pajak tahun 2020 sehingga diwajibkan untuk melakukan pembayaran denda sebesar 6 juta rupiah. Denda ya teman-teman ya. Kemarin aku bilang kalau denda itu masuk sebagai apa? Kalau denda berarti anggapannya nih kalau untuk orang pajak, aduh udah nggak boleh. Benar-benar nggak boleh nih kalau denda ya. Sudah tidak boleh diakui. Berarti kalau denda ini masuknya kemana? Dia masuk ke yang namanya permanent difference ya, berarti beda tetap. Nah, sekarang perhitungannya gimana, Ci? Nah, sekarang kita buka ya. Oke. Dia kan telat melaporkan SPT pajak, berarti kan dia harus membayar denda 6 juta. Nah, di komersil dia catat nih 6 juta, ya kan? Karena dia mengeluarkan uang 6 juta untuk denda. Sedangkan bagi fiskal, bagi perpajakan itu sama sekali tidak boleh diakui. Berarti kata orang pajak, walaupun kita mohon-mohon nih, boleh deh diakui, tidak boleh ya. Berarti ini nggak boleh diakui. Berarti untuk fiskal kita strip atau 0 ya. Berarti koreksinya sebesar berapa? Karena ada beda nih 6 juta antara komersial dengan fiskalnya. Berarti bedanya adalah sebesar 6 juta. Nah, 6 juta ini akan masuk ke dalam beda tetap. Nah, di sini ada fine atau denda. Teman-teman mau tulis denda atau fine itu terserah ya. Mau tulis pembayaran denda, mau tulis fine itu boleh ya, oke. Di sini sebesar berapa angkanya? Sebesar 6 juta ya. Kalau teman-teman ingat kenapa sih positif gitu ya? Ibaratnya kan kita melakukan pembayaran denda 6 juta nih. Kita keluarin duit, perusahaan udah keluarin duit nih 6 juta. Ternyata setelah orang pajak bilang nggak boleh ya, kayak problem-problem kemarin, setelah orang pajak bilang nggak boleh, ternyata 6 juta itu kan udah dikeluarin. Ternyata orang pajak bilang nggak boleh, berarti kita harus tambahin balik dong duitnya. Berarti 6 juta ini akan kita tambahkan lagi saldonya gitu ya. Berarti plus 6 juta gitu. Oke. Sekarang kita ke nomor 2. Sebagai bagian dari program perusahaan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pemberian sumbangan untuk bencana nasional yang terjadi di Indonesia senilai 250 juta. Lalu ada pemberian beasiswa kepada masyarakat Republik Irlandia senilai 20 juta. Lalu pemberian sumbangan kepada panti asuhan sayang anak senilai 40 juta. Kemarin aku sudah bilang ke teman-teman, kalau yang namanya sumbangan itu sudah pasti yang boleh diakui hanya sumbangan yang bersifat nasional seperti COVID-19 misalnya. Kalau pemberian sumbangannya hanya ke panti asuhan, terus juga yang tidak bersifat nasional itu tidak boleh diakui menurut perpajakan. Berarti
Kalau sekarang kita total nih, menurut komersial atau menurut pencatatan perusahaan nih, pencatatan akunting, dia kan memberikan sumbangan ini tiga-tiganya, ya kan? Berarti kalau teman-teman lihat, berarti ini dia memberikan sumbangan kepada tiga-tiganya ini. Yang pertama untuk bencana nasional yang ada di Indonesia, lalu untuk masyarakat Republik Irlandia, setelah itu untuk panti asuhan sayang anak, ya kan? Nah, tapi kan secara perpajakan itu tidak boleh diakui kalau yang selain nasional, ya kan? Berarti untuk beasiswa kepada masyarakat Republik Irlandia ini sama sumbangan panti asuhan sayang anak ini tidak boleh diakui ya, teman-teman ya. Berarti yang hanya boleh diakui, ingat, yang hanya boleh diakui hanyalah yang bersifat nasional. Oke, menurut perpajakan hanya boleh yang nasional. Oke, aku udah ulang-ulang ya. Berarti untuk komersial karena kita mengeluarkan segini nih 250 juta plus 20 juta plus 40 juta, kita harus tambahin semua ya. Kita tambahin 250 juta untuk bencana nasional, terus juga beasiswa ke Republik Irlandia 20 juta, lalu ada panti asuhan sayang anak 40 juta. Berarti kita tambahin 250 juta, tambah 20 juta, tambah 40 juta. Dapatnya adalah 310 juta. Gitu ya. Lalu selanjutnya untuk fiskal yang diakui oleh perpajakan yang mana yang tadi aku bilang hanya yang bencana nasional. Berarti yang 250 juta aja ya. Berarti karena yang diakui hanya 250 juta, kita tulis di sini di fiskal 250 juta. Nah, sisanya adalah koreksi ya. Sisanya ada koreksi. Koreksinya sebesar berapa? Teman-teman kurangin 310 juta dikurang dengan 250 juta. Dapatnya adalah 60 juta. Nah, 60 juta ini masuknya koreksi positif atau koreksi negatif, teman-teman? Oke. Karena nih ibaratnya gini, sama kayak yang tadi, kayak denda ya. Berarti kita udah keluarin duit nih. Perusahaan udah keluarin duit untuk bayar sumbangan. Ternyata menurut perpajakan, oh nggak boleh nih, nggak boleh diakuin. Berarti, oh ya udah nggak boleh diakui. Kalau nggak boleh diakui, berarti duitnya teman-teman, duitnya itu dibalikin ya kan. Berarti itu akan menambah kas perusahaan lagi gitu kan. Berarti duitnya tambah lagi. Berarti secara langsung itu akan menambah koreksi positif. Koreksi positif sebesar berapa? Sebesar yang tadi selisihnya 60 juta ya. Selisihnya ambil dari sini 60 juta. Oke. Gitu sampai nomor 2 ya. Selanjutnya oke, kita ke poin 3. Selama tahun 2021, perusahaan melakukan penjualan secara tunai, kredit, dan cicilan. Ini kayak kemarin lagi ya, tunai, kredit, dan cicilan. Teman-teman jangan sampai salah. Total penjualan yang terjadi adalah 510 juta. Berarti semuanya untuk tunai, kredit, dan cicilan adalah 510 juta. Berarti di sini kita bisa langsung tulis secara komersil langsung diakui sebagai sebanyak 510 juta. Oke. Dimana perbandingan untuk penjualan tunai, kredit, dan cicilan secara berturut-turut adalah 10:5:2. Berarti teman-teman harusnya bisa hitung ya. Dari totalnya 510 juta, teman-teman hitung berapa sih penjualan tunainya, berapa sih penjualan kreditnya, dan berapa penjualan cicilannya. Oke, kalau misalnya mau pakai cara gampang nih, ya kan, penjualan yang total adalah 510 juta. Sedangkan kalau kita lihat penjualan tunai itu 10, ya, perbandingannya adalah 10. 10 per berapa, teman-teman? Ini ke totalnya ada berapa? 10 tambah 5 tambah 2 ada berapa? Ada 17 berarti ya. Nah, berarti 10 per 17. Teman-teman kalikan dengan 510 juta. Berarti di sini aku bisa kalikan 510 juta, kita kalikan dengan 10 per 17. 10 per 17. 17 dari mana, Ci? 17 teman-teman bisa tambahin. 10, aku tulis di sini ya, 10 tambah 5 tambah 2. Total dari keseluruhan penjualannya. Oke. Ini nggak usah pakai sama dengan deh. 10 tambah 5 tambah 2 sama dengan 17. Gitu ya. Oke, 10-nya dari mana, Ci? 10-nya adalah atas penjualan tunai. Karena perbandingan secara berturut-turut apa yang pertama? Penjualan tunai. Berarti penjualan tunai 10. 10 per 17 gitu ya. 10 per 17 teman-teman kalikan 510 juta. Dapatnya adalah 300 juta. Gitu ya. Selanjutnya adalah penjualan kredit. Penjualan kredit itu perbandingannya adalah 5. Berarti 5 per 17 sama kayak tadi ya. 5 per 17 dikali 510 juta. Dapatnya adalah 150 juta. Yang terakhir adalah penjualan cicilan. Penjualan cicilan perbandingannya adalah 2. Berarti 2 per 17. 2 per 17 dikali dengan 510 juta. Dapatnya adalah 60 juta. Selesai ya. Berarti penjualan tunai, kredit, dan cicilan udah kita ketahuin angkanya berapa. Oke.
Lalu ada informasi lagi nih teman-teman, hingga akhir tahun uang yang diterima dari penjualan kredit baru 85%. Berarti pelunasan atas penjualan kredit baru 85% ya teman-teman ya. Berarti pelunasannya harus kita kalikan dengan 85%. Tadi penjualan kredit kita udah dapat 150 juta, karena dia pelunasannya hanya 85%. Berarti kita kalikan 85% dikali dengan 150 juta. Dapatnya berapa? Dapatnya adalah 127.500.000. Berarti sampai dengan akhir tahun penjualan kredit yang diterima baru 127.500 untuk pelunasannya. Ya, sekarang untuk penjualan cicilan. Penjualan cicilan akan dicicil selama 3 kali, di mana cicilan pertama dimulai tahun 2021. Sekarang di tahun ini adalah tahun 2021 ya. Berarti ini baru tahun pertama untuk pencicilan ya, karena dia baru tahun pertama untuk nyicil, berarti kan ini dicicilnya selama 3 kali ya kan. Berarti total yang tadi nih penjualan cicilan 60 juta, karena dibayarnya selama 3 kali, berarti kita bagi 3 dulu ya. 60 juta kita bagi 3, berarti sekali bayar adalah 20 juta ya kan. Tapi karena sekarang kita masih di tahun 2021 ya kan, dimana pembayaran ini baru pertama kali dibayar nih tahun 2021, berarti kita baru sekali bayar nih teman-teman. Berarti baru satu kali bayar sebesar berapa? Sebesar 20 juta gitu ya. Berarti untuk pelunasan kredit 127.500.000, pelunasan cicilan 20 juta gitu ya. Angkanya sudah dapat. Teman-teman ingat, kalau untuk fiskal ya, yang diakui secara perpajakan adalah yang sudah diterima pelunasannya. Berarti sebesar berapa yang diterima pelunasannya? Kita tadi sudah hitung, kita tinggal tambahkan aja. Penjualan tunai sebesar berapa? 300 juta tadi sudah diterima ya, tunai. Kalau tunai berarti itu udah anggapannya udah lunas ya, karena tunai. Berarti 300 juta kita tambahkan dengan pelunasan kredit yang tadi kita sudah hitung 127.500 ditambah dengan pelunasan cicilannya 20 juta. Kita dapat angkanya sebesar 447.500.000. Oke. Nah, karena angka di komersial dengan angka di fiskal, berarti angka komersial, angka secara pencatatan accounting itu lebih besar dibandingkan dengan angka fiskal ya. Berarti kita akan mengkoreksi apa? Berarti teman-teman lihat, berarti kalau kan ini penjualan, kita menerima pendapatan ya kan. Kalau pendapatannya awalnya kita punya 510 juta, tapi ternyata secara perpajakan hanya boleh diakui 447 juta. Berarti penghasilan kita berkurang kan teman-teman kan. Kemarin aku udah catat kalau penghasilan bertambah lalu dia bebannya itu berkurang, kita akan mencatatkan yang namanya DTA ya, atau koreksi positif. Sedangkan kalau penghasilannya berkurang lalu dia bebannya juga bertambah, kebalikannya ya, berarti ini adalah DTL atau koreksi negatif. Nah, sekarang penghasilannya berkurang kan teman-teman, dari harusnya 510 juta jadi 447.500. Berarti karena berkurang penghasilannya, kita akan mencatatkan koreksi negatif atau DTL ya. Sebesar berapa angkanya? Kita tinggal kurangin aja antara 447.500 dikurang 510 juta. Dapatnya adalah 62.500.000, atau teman-teman kurangin aja 510 dikurang 447 ya, minusnya abaikan aja karena DTL udah pasti minus gitu ya. 62.500.000. Berarti angka ini kita akan masukkan ke dalam apa teman-teman? Beda tetap atau beda waktu? Berarti kita masukkan beda waktu ya, karena ini kan masih boleh diakui secara perpajakan. Berarti karena kita masukkan ke beda waktu, teman-teman boleh catat di sini di temporary reference. Kata-katanya teman-teman boleh ganti, boleh penjualan atau misalnya penghasilan atau pendapatan, itu terserah, atau sales kayak gini itu terserah. Nanti kalau misalnya ujian aku akan benarkan ya. Kalau misalnya teman-teman mau jawab penjualan, pendapatan gitu ya, itu nggak usah pusing. Kalau misalnya nggak mau jawab sales juga nggak apa-apa. Yang penting kata-katanya jelas. Jangan misalnya nanti transaksinya ini kan penjualan, sales gitu ya, ntar teman-teman catatnya sebagai piutang gitu, itu pasti salah gitu ya. Yang penting asal teman-teman jelas, nanti pasti aku benerin gitu ya. Oke, sebesar 62.500 yang tadi ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Perusahaan memutuskan untuk menyewakan sebuah mesin yang dimiliki dengan nilai 20 juta. Sewa ini memiliki masa manfaat 1 tahun dan dimulai sejak 1 Desember 2021.
Berarti dia sewa mesin ya. Mesinnya ini nilainya 20 juta. Sewanya 1 tahun dimulai sejak 1 Desember 2021. Oke, sekarang kita hitung dulu. Nah, dia kan sewa mesin ini sebesar 20 juta. Lalu kalau secara accounting, kita kan harus mencatat sebesar dari penghasilan awal. Misalnya dia mulai dari 1 Desember 2021. Berarti kita hanya boleh mencatatkan dari 1 Desember 2021. Tidak boleh dihitung 1 tahun ya teman-teman ya. Kita hanya mencatatkan kalau accounting ya. Ingat ya, kalau secara accounting dicatatkan berdasarkan tanggal dia sewa pertama kali. Berarti kalau mulainya dari bulan Juli ya hitungnya dari Juli. Kalau mulainya dari Januari berarti dari awal tahun. Karena ini dari 1 Desember 2021, karena kita di akhir tahun kita harus tutup buku, berarti kita hanya mengakui 1 bulan. 1 Desember ke 31 Desember, ya kan? Berarti hanya mengakui 1 bulan. Berarti 20 juta teman-teman kalikan dengan 1 bulan. 1 per 12, karena 1 tahun 12 bulan. Berarti dapat angkanya adalah 1.666.667. Gitu ya. Nah, kalau secara fiskal gimana, Ci? Kalau secara fiskal ya teman-teman harus secara perpajakan ya dihitungnya semuanya 20 juta. Dia tidak akan menghitung dari bulan apa teman-teman peroleh ya. Kalau teman-teman perolehnya dari bulan Desember ya kayak gini ya berarti rugi. Tetap aja 20 juta harus diakui secara perpajakan gitu ya. Berarti secara perpajakan 20 juta. Nah, karena ini kan dia sewain mesin ya kan. Karena dia sewain mesin harusnya dia mendapatkan penghasilan. Betul teman-teman? Dia mendapatkan penghasilan. Karena dia mendapatkan penghasilan, maka karena penghasilan untuk komersial atau untuk accountingnya hanya sebesar 1,6, lalu secara perpajakan penghasilannya diakui 20 juta. Wah, berarti secara perpajakan diakuinya gede banget ya. Berarti karena penghasilannya bertambah dong teman-teman ya. Dari awalnya 1,6 jadi 20 juta. Karena penghasilannya bertambah, ingat kalau penghasilan bertambah mencatatkan apa? Koreksi positif atau DTA. Sebesar berapa? Teman-teman kurangin aja 20 juta, teman-teman kurangi 1,66 ini. Oke, lalu dapat angkanya sebesar berapa? Angkanya adalah 18.333.333. Nah, lalu, nah kita sudah dapat nih angka ini. Karena kita menyewakan sebuah mesin, ini masuknya kemana? Ke beda waktu ya, tidak masuk ke beda tetap. Berarti di sini kita punya rent revenue atau teman-teman boleh mencatatkan sewa mesin atau apapun itu boleh ya. Sebesar berapa? Sebesar angka yang tadi kita sudah hitung. Sebesar 20 juta dikurang dengan 1,6. Berarti angkanya adalah 18.333.333. Gitu ya. Oke, karena ini video jadi teman-teman gak bisa nanya langsung ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke tim saja, atau teman-teman boleh di replay lagi ya, diulang. Sekarang kita ke nomor 5. Perusahaan memiliki aset sebagai berikut. Yang pertama ada gedung sejak 1 Januari 2019 dengan harga perolehan 2 miliar, disusutkan dengan metode garis lurus selama 25 tahun. Bangunan ini digolongkan sebagai bangunan permanen. Ingat kayak yang kemarin ya, kalau teman-teman lupa tarifnya berapa atau persentasenya berapa ya, atau pembagiannya berapa, teman-teman bisa buka ke Ortex. Oke. Sekarang kita hitung satu-satu dulu untuk gedung terlebih dahulu ya. Gedung dia pakai metode garis lurus, berarti teman-teman gampang ya, nggak usah pusing. Awalnya dia punya perolehan sebesar 2 miliar. Berarti kalau disusutkan, karena ini dia peroleh juga dari 1 Januari 2019, berarti full ya, 1 tahun. Berarti teman-teman bisa langsung aja bagi 2 miliar dibagi 25 tahun. Karena ini garis lurus, teman-teman bisa langsung bagi. Karena per tahunnya pasti sama. Berarti untuk secara komersial, secara accounting diakui berapa? Sebesar 80 juta ya. 2 miliar dibagi dengan 25 tahun. Dapatnya 80 juta. Lalu secara perpajakan berapa, Ci? Kalau secara perpajakan teman-teman lihat kayak kemarin ya. Kalau bangunan permanen tarifnya adalah 5%. Berarti teman-teman kalikan saja 2 miliar dikali dengan 5%. Dapatnya adalah 100 juta. Nah, karena ada perbedaan, ingat, ini kan berarti teman-teman punya aset. Kalau aset kan kita mau susutkan sebagai depreciation expense atau beban penyusutan aset,
ya. Ketika teman-teman menyusutkan atau mengakui adanya perbedaan antara beban, berarti ingat kalau bebannya berkurang, berarti dia mencatatkan apa? Koreksi positif. Sedangkan di sini bebannya bertambah atau berkurang. Menurut komersial adalah 80 juta. Sedangkan menurut perpajakan adalah 100 juta. Berarti bebannya bertambah dong teman-teman. Harusnya cuma keluar duit 80 juta nih. Ternyata kalau menurut perpajakan harus keluar duitnya 100 juta. Berarti kan kita keluarin duit lebih banyak kan? Kalau kita keluarin duit lebih banyak, kita mencatatkan beban lebih banyak. Kalau beban bertambah, berarti kita mencatatkan adanya koreksi negatif atau DTL. Ya, kayak gitu. Sebesar berapa, Ci? Teman-teman kurangin. Pokoknya kalau sebesar berapa, teman-teman tinggal kurangin aja selisihnya. 100 juta, teman-teman kurangin dengan 80 juta. Dapatnya adalah 20 juta. Gitu ya. Oke, nah angka ini, 20 juta ini, teman-teman masukkan ke dalam penyusunan koreksi ya, depreciation building. Data L tadi ya, angkanya teman-teman tinggal ambil aja sebesar minus 20 juta. Ingat kalau data L udah pasti mengurangi ya, teman-teman jangan tambahkan. Berarti sebesar 20 juta. Sekarang kita ke satu lagi, kendaraan. Untuk kendaraan sejak 18 Agustus 2021 ya, dengan harga perolehan 200 juta. Kendaraan disusutkan dengan metode saldo menurun ganda. Ingat double declining nih, double declining selama 8 tahun. Kalau double declining kita harus hitung ya. Kendaraan digolongkan menjadi aset golongan 2. Nanti teman-teman lihat di Ortex kalau aset golongan 2 itu berapa rate-nya ya. Sekarang kita hitung dulu. Oke. Sekarang kita hitung karena kita mau ada metode saldo menurun ganda atau double declining, kita harus hitung rate ya teman-teman ya. Rate-nya sebesar berapa? Teman-teman bisa hitung. 100% teman-teman bagi 2 dikali 8 ya, atau kayak gini, 2 dikali 1/8. Dapatnya rate-nya adalah 25%. Lalu teman-teman udah hitung nih 2021. Tapi kan kita pro-nya dari 18 Agustus. Berarti teman-teman nggak bisa kali full 1 tahun. Karena dia baru mulai dari 18 Agustus ya. Kalau baru mulai dari 18 Agustus berarti teman-teman kalikan berapa dari Agustus. Nih Agustus udah nggak dihitung karena dia udah lewat dari tanggal 15 ya. Berarti ini kan udah 18. Berarti dihitung dari September, Oktober, November, Desember, 4 bulan ya teman-teman ya. Berarti teman-teman kalikan 4/12. Dapatnya dari mana, Ci? Angkanya 200 juta. Teman-teman kalikan dengan rate-nya 25% dikali dengan 4/12. 4 dari situ ya tadi ya. September, Oktober, November, Desember. Ingat Agustus tidak dihitung karena angkanya sudah lewat dari tanggal 15. Berarti Agustus sudah dihitung 1 bulan lewat. Ya, berarti dihitungnya mulai dari September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Jadi 4/12. Dapatnya adalah 16.666.667. Angkanya jelek ya teman-teman ya. Oke. Nah, angka ini teman-teman bisa langsung masukkan. Kenapa nggak ada buat tahun berikutnya, Ci? Karena ini kan baru tahun 2021, sedangkan dia peroleh dari 18 Agustus 2021. Berarti baru dari 2021 ya. Nah, angka ini teman-teman langsung masukkan ke dalam angka perolehan komersial sebesar 16.666.667. Oke, sekarang kita ke fiskal atau secara perpajakan. Secara perpajakan dia golongkan sebagai aset golongan 2. Kalau aset golongan 2, teman-teman masukin rate-nya adalah 25%. Nanti teman-teman cari lagi di Ortex berapa persen gitu ya. 25%, lalu teman-teman bisa hitung aja langsung rate-nya. 25%, teman-teman kalikan dengan 200 juta. Tapi ada tapinya nih teman-teman. Bukan dikali dengan 4/12 ya, dikali dengan 5/12. Kenapa, Ci? Kalau secara perpajakan tidak dihitung berdasarkan lewat tanggal 15, tapi dihitung berdasarkan bulan tersebut. Misalnya kalau udah dibilang 20 Agustus, tetap Agustus dihitung 1 bulan gitu ya. Berarti dikali dengan 5/12. Dapatnya adalah 20.833.333. Angkanya jelek ya teman-teman ya. Oke, berarti karena dia secara perpajakan itu diakui 20 juta, sedangkan untuk komersial accounting itu 16 juta, ya kan? Berarti ada beban yang bertambah. Ingat, bebannya bertambah, teman-teman. Awalnya cuma 16 juta, tapi disuruh bayar 20 juta. Berarti bebannya bertambah dong. Ketika teman-teman mencatatkan beban bertambah, maka akan mencatatkan koreksi negatif atau DTL. Sebesar berapa? Teman-teman tinggal kurangin selisihnya. 20.800.000 dikurang 16.600.000 ini. Dapatnya adalah 4166.667. Nah, angka ini teman-teman masukkan ke dalam susunan koreksi fiskal ya.
depreciation DTL, berarti angkanya angkanya teman-teman tinggal masukkan aja sebesar 4.166.667 DTL. Ingat DTL minus ya, mengurangi. Oke, selanjutnya kita ke nomor 6. Perusahaan memiliki sebuah investasi obligasi sejak 1 Januari 2021 senilai 120 juta. Obligasi ini memiliki suku bunga 10% dan membayarkan bunga setiap 1 November. Ya, berarti dia punya investasi obligasi. Oke. Berarti kalau kita buka di sini, dia punya sebesar 120 juta. Nah, 120 jutanya teman-teman harus kalikan dengan suku bunga ya. Oke, karena kalikan suku bunga berarti 120 juta, teman-teman kalikan dengan suku bunga 10%, ya. Lalu teman-teman ini sebenarnya nggak usah nih, kali 12/12 sama aja, 12/12 1 ya. Terus dikali dengan 85%. Teman-teman kenapa dikali 85%? Kita lihat di sini. Poin nomor 10. Tarif pajak untuk tahun 2021 sesuai aturan pemerintah adalah 20%. Berarti teman-teman harus mencatatkan net of tax. Ya, atau di sini teman-teman udah aku kasih notes nih, pajak bunga obligasi adalah 15%. Berarti teman-teman langsung kalikan aja 85%. Kenapa nggak dikali 15%, Ci? Karena kita mau hitung fullnya ya, berarti kita harus hitung sisanya 85%. 85% dari mana? Dari 100%. Aku tulis ya di sini ya. 100% teman-teman kurangi dengan 15%. Dapatnya adalah 85%. Ya, lalu teman-teman kalikan, nanti dapat hasilnya adalah 10.200.000. Lalu untuk secara fiskal kenapa tidak boleh diakui? Karena ini adalah, teman-teman ingat, bunga obligasi, bunga atas obligasi itu PPh berapa? PPh final, pajak PPh pasal 4 ayat 2. Nah, kalau pasal 4 ayat 2 itu sama sekali tidak boleh diakui oleh pajak, tidak boleh diakui. Berarti kalau dia tidak boleh diakui, dia akan masuk kemana? Ke permanent difference atau beda tetap ya. Karena dia masuk ke beda tetap, maka angka 10.200.000 ini akan kita masukkan ke dalam sini, beda tetap. Interest revenue sebesar angkanya yang tadi sudah dihitung 10.200.000 gitu ya. Oke, sebentar, ini dibuka dulu. Berarti untuk beda tetap sudah. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Perusahaan membayarkan beban asuransi 1 November 2020 untuk 2 tahun. Asuransi bernilaikan 33 juta pada neraca saldo sebelum penyesuaian milik perusahaan. Dia punya beban asuransi ya. Berarti kita bisa hitung di sini. Dia punya 33 juta ya, 33 juta, cuma dia kan peroleh dari 1 November 2020 untuk 2 tahun. Berarti karena dia baru peroleh di 1 November 2020 untuk 2 tahun, berarti kan kita baru tahun pertama nih. Berarti secara komersial atau secara accounting kita baru akui 1 tahun ya. 1 tahun berarti dikali 12/24 dapatnya 16.500.000. Nah, untuk secara perpajakan dia itu sudah diakui di tahun 2020. Pasti sudah diakui di tahun 2020 karena udah tutup buku. Ibaratnya gitu. Sekarang kan kita udah di tahun 2021 ya teman-teman ya. Kalau udah tahun 2021 pasti tahun sebelumnya udah tutup buku, tahun 2020. Nggak mungkin belum tutup buku gitu ya. Pasti udah tutup buku. Nah, ketika tutup buku itu sudah diakui di tahun 2020. Karena sekarang kita tahun 2021, istilahnya kan kita belum tutup buku. Berarti kita harus sesuaikan di tahun 2021 gitu ya. Berarti karena sudah diakui di tahun 2020, berarti sudah selesai. Oke. Nah, sekarang kita berarti selisihnya adalah 16.500.000. Cuma nih ada satu permasalahan teman-teman. Awalnya dia kan punya neraca saldo sebelum penyesuaian milik perusahaan tuh 33 juta, ya kan? Setelah penyesuaian berarti kan setelah penyesuaian di tahun 2020 ya. Ini aku masukin nih tahun 2020. Dia tuh punya sebesar 33 juta. Nah, di tahun 2020 dia punya sebesar 33 juta. Sebentar. Oke. Nah, kan tahun 2020 dia punyanya dari 1 November. Berarti 33 juta ini aku harus kalikan dengan penyesuaiannya.
kita kalikan dengan berapa bulan di tahun 2020 sampai 31 Desember 2020. 2 bulan kan, November, Desember. Berarti kita kalikan 2/12. Ya. Lalu di sini aku masukin 33. Sorry. Kita kali dengan 2/12. Oke, dapatnya adalah 5.500.000. Nah, karena dia dapat 5.500.000, berarti saldo awal kan 33 juta, ya kan? Sudah dicatat sebesar 33 juta. Seperti yang kemarin aku jelasin, awalnya dia udah catat DTA nih, teman-teman. DTA ya, 33 juta. Lalu dikurangin lagi 5.500.000, berarti DTA lagi, ya kan? Nah, tapi teman-teman di tahun 2020, ya kan? Sorry, di tahun 2020 dia kan sudah memperoleh penyesuaian, ya kan? Sehingga ketika dia sudah memperoleh penyesuaian di tahun 2020, maka dia sudah mendapatkan koreksi negatif waktu tahun 2020. Sama kayak gini. Istilahnya gini, tahun 2021 kita kan juga melakukan koreksi negatif sebesar 16.500.000. Tapi di tahun 2020 secara logika berarti dia juga sudah mengakui adanya koreksi negatif dong di tahun 2020. Nah, karena dia sudah melakukan koreksi negatif di tahun 2020, maka kita akan mencatatkan DTL minus di sini. Ya. Kayak kemarin penjelasannya sama ya, teman-teman bisa ulang rekaman yang waktu Meet Now minggu lalu, atau teman-teman mau ulang lagi penjelasan aku di sini boleh ya. Sebesar 16.500.000 berarti itu adalah DTL minus. Nah, DTL minus ini teman-teman masukkan ke dalam beda waktu ya. Ini ada insurance di sini, DTL minus, teman-teman tinggal masukkan angkanya. Angkanya sama ya, yang kayak tadi udah dihitung, 16.500.000. Selanjutnya kita ke nomor 8. Perusahaan menyewa mesin yang lebih canggih untuk digunakan dalam produksi perusahaan. Mesin ini disewa dengan nilai kontrak 20 juta selama 2 tahun dan dimulai sejak akhir Maret 2021. Teman-teman lihat di sini, kita hitung dulu. Oke. Untuk awalnya dia punya kontrak 20 juta selama 2 tahun. Berarti 20 juta kita kalikan dengan berapa? Karena dia mulainya sejak akhir Maret 2021. Berarti kita mulainya dari April ngitungnya ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan sampai Desember ya. Berarti kita kalikan dengan 9/24. Kenapa 9/24 sih? Kok nggak per 12? Teman-teman lihat, selama 2 tahun ya. 2 tahun bukan 1 tahun. Berarti kalau 2 tahun 12 dikali 2, 24 bulan ya. Berarti 20 juta, teman-teman kalikan dengan 9/24. Dapatnya adalah 7.500.000. Namun secara perpajakan harus diakui sebesar 20 juta. Ya, harus diakui semua. Berarti karena harus diakui semua, kita harus mencatatkan selisihnya. 20 juta dikurang 7.500.000. Dapatnya adalah 12.500.000. Teman-teman ingat, ini kan menyewa mesin. Berarti dia kan expense ya, keluarin beban, keluarin duit, ya kan? Kalau keluarin duit, awalnya dia cuma keluarin duit 7.500.000 nih, teman-teman. Lalu harus keluarin duit sebesar 20 juta. Berarti kan keluarin duitnya lebih banyak, bebannya bertambah dong, teman-teman. Nah, ketika beban bertambah, teman-teman mencatatkan apa? Mencatatkan DTL atau koreksi negatif sebesar 12.500.000. Nah, angka ini teman-teman masukkan lagi ke dalam koreksinya. Teman-teman masukkan trend expense sebesar angka yang tadi sudah dihitung, sebesar 12.500.000. Ingat minus ya, DTL minus. Jangan lupa. Poin terakhir, perusahaan mencatatkan beban kerugian piutang sebesar 5% dari penjualan kredit. Selama tahun 2021 sendiri, piutang yang benar-benar dihapuskan adalah 5 juta. Nah, berarti di sini kita hitung. Oke. Dia itu mencatatkan beban kerugian piutang 5% dari penjualan kredit. Tadi kita udah hitung penjualan kreditnya di atas adalah 150 juta ya, teman-teman ya. Berarti teman-teman tinggal kalikan aja 150 juta dikali 5%. Dapatnya adalah 7.500.000. Nah, secara perpajakan, secara fiskal yang benar-benar dihapuskan itu yang baru boleh diakui, berarti sebesar 5 juta ini. Nah, ketika ini ada beban kerugian piutang atau bad debt expense ya, teman-teman awalnya 7.500.000. Awalnya gede nih 7.500.000, tapi ternyata oleh perpajakan bebannya cuma 5 juta, berarti bebannya berkurang dong. Ketika beban berkurang, maka kita mencatatkan DTA atau koreksi fiskal positif
ya. Sebesar berapa? Teman-teman tinggal kurangin aja selisihnya. 7.500.000 dikurang 5 juta. Dapatnya adalah 2.500.000 deferred tax asset. Gitu ya. Angka ini teman-teman masukkan ke dalam mana? Ke dalam beda waktu, ya. Jangan masukin beda tetap. Sebesar 2.500.000. Selesai. Selanjutnya kita hitung lagi. Di sini kan teman-teman punya permanent difference nih 6 juta dikurang 10.200.000 ditambah 60 juta. Ini ada 55 juta 800. Nah, awalnya pre-tax income-nya adalah 450 juta 560. Karena ini angkanya positif berarti menambah ya teman-teman ya. Berarti 450 juta ditambah 55 juta 800.000. Dapatnya adalah 506 juta 360.000. Lalu ini semua teman-teman jumlahkan. Temporary difference-nya teman-teman jumlahkan ya. Dapatnya adalah 61 juta 833 333. Selanjutnya untuk taxable income-nya gampang. Untuk taxable income-nya teman-teman tinggal kurangin 506 360 dikurang 61 833 333. Kenapa dikurang? Karena angkanya minus ya. Kalau di sini angkanya positif berarti otomatis menambah. Oke. Dapatnya adalah 444 526 667. Oke. Lalu selanjutnya teman-teman hitung kelompokin mana yang DTA, mana yang DTL ya kayak tadi ya. Ini DTA teman-teman kelompokin 18.333 lalu sama 2.500.000. Selanjutnya untuk yang DTL teman-teman juga kelompokin, tambahin kayak gitu ya. 62.500 tambah 20 juta tambah 4166 tambah 16.500 tambah 12.500. Dapatnya adalah minus 82.666.667. Selanjutnya kita harus membuat entry atau jurnal ya terkait income tax ini. Jurnalnya selalu sama kayak problem-problem sebelumnya. Di debit ada income tax expense, lalu ada deferred tax asset, di kreditnya ada income tax payable beserta deferred tax liabilities-nya. Teman-teman angkanya kayak kemarin masih sama, jangan lupa ya. Angkanya kita lihat di sini. Untuk income tax expense teman-teman masukkan angkanya dari pre-tax income ditambah atau dikurang dengan permanent difference. Berhubung ini nilainya positif berarti ditambah ya. Berarti angka ini teman-teman langsung masukkan aja 506 360. Teman-teman kalikan dengan 20%. 20% apa Ci tiba-tiba nongol 20%? 20% nih teman-teman lihat tarif pajak. Tarif pajak untuk tahun 2021-nya adalah 20%. Berarti teman-teman kalikan dengan 20%. Dapatnya adalah 101.272 juta. Lalu selanjutnya kita akan menghitung deferred tax asset. Tadi DTA-nya teman-teman sudah hitung ya, 20.833.333. Sama teman-teman kalikan 20% dari tarif pajaknya. Dapatnya adalah 4.166.667. Lalu selanjutnya teman-teman juga menghitung income tax payable. Income tax payable-nya teman-teman gampang, tinggal ambil dari taxable income 444.526.667. Teman-teman kalikan 20% atau tarif pajaknya. Dapatnya adalah 88.905.333. Nah, untuk deferred tax liabilities-nya teman-teman masukkan dari si DTL-nya juga. Dapatnya adalah 16.533.333. Lalu teman-teman harus buat income statement parsial ya, PT Vidya, buat judulnya PT Vidya income statement parsial for the year ended Desember 31 2021. Nah, teman-teman angkanya tinggal masukkan aja sebesar awalnya income before income tax atau pre-tax income-nya teman-teman tinggal masukkan yang tadi 450.560.000. Lalu untuk current-nya teman-teman masukkan dari angka income tax payable 88.905.333 ditambah dengan angka deferred-nya, dikurang ya, deferred tax liabilities dikurang dengan deferred tax asset sebesar 12.366.667. Nah, aku mau tambahin untuk teman-teman yang bertanya di session minggu lalu ya, ada yang bertanya mengenai deferred tax asset dengan deferred tax liabilities itu Ci kalau angkanya lebih gede deferred tax asset gimana? Berarti ikutin dengan angka yang paling besar ya. Berarti kita tidak patokan harus DTL dikurang DTA, tapi patokannya adalah ya, dikurang angka yang paling besar dikurang angka yang paling kecil. Berarti jika deferred tax assetnya lebih besar maka DTA-nya dikurang dengan DTL. Tapi berhubung di sini DTL-nya lebih besar angkanya maka DTL dikurang DTA gitu ya. Berarti sebesar 12.366.667. Lalu angka ini teman-teman tinggal jumlahkan 88 juta 900 sekian ditambah 12 juta 300 sekian.
dapatnya adalah 101.272. Lalu untuk income after income tax-nya teman-teman tinggal kurangin 450.560.000, teman-teman kurangi dengan 101.272.000. Dapatnya adalah 349.288 juta. Oke. Untuk problem 5 sudah selesai. Nanti untuk problem 7 aku buat satu video lagi ya. Oke, thank you.